Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijay Birrohman Zain, NPM 720213000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas resum saya terkait mata kuliah perpajakan, yaitu resum yang kelima. Menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, tata cara penyelesaian, sanksi, dan SPT, serta dapat menjelaskan pengertian, fungsi, petunjuk pengisian, dan batas waktu penyetoran SSP. Pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi SPT melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis SPT. 1. SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua, SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT. Masa tersebut adalah PPh pasal 21 atau 26. PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Tempat penyetoran, kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Tempat pelaporan, kantor pajak domisili dan atau lokasi WP disampaikan dengan cara A. Langsung ke KPP, B. Dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat, tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Sanksi terlambat setor dan terlambat lapor SPT. Terlambatnya bayar atau setor sanksi administrasi bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Terlambat lapor sanksi administrasi dengan denda SPT masa yaitu 50.000 per SPT, SPT tahunan 100.000 per SPT. Pasal 8 UU KUP. 1. SPT telah disampaikan ketentuan dalam jangka waktu 2 tahun, belum ada pemeriksaan. Penyampaian pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Ketentuan ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyelidikan, kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar. Surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 38 per PJ per 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak nomor per 24 per PJ per 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangka 4 dengan
diperuntukkan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau disebut dengan SSPCP. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Batas akhir untuk SPT tahunan PPh WPOP. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan. Batas akhir untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimum 31 Juli 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk satu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan terkait SPT masa PPh pasal 25. 1. Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPh pasal 25 adalah WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. WPOP yang di dalam 1 tahun pajak penerima
atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP atau disebut dengan kepada WP tidak juga dikecualikan dan kewajiban penyampaian SPT tahunan. 2. Wajib pajak melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank, persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan surat setoran pajak atau SSP-nya telah mendapat validasi dengan nomor transaksi pembayaran negara atau NTPN, maka SPT masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.